السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam doa di bulan suci Ramadan, kita mendoakan saudara kita yang tertindas, yang teraniaya, sehingga satu di antara seruan doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya Rabbal Mustad'afin, wahai Tuhannya orang-orang yang tertindas. Ya Rabbas Syuhada'i wassalihin, wahai Tuhannya orang-orang yang syahid, para syuhada dan as-salihin. Bulan suci Ramadan adalah juga bulan pembebasan dari ketertindasan. Di bulan suci Ramadan, seorang pembela mustad'afin, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, syahid, gugur pada satu di antara malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Dan Al-Quran mengisahkan beberapa ayat tentang orang yang mati syahid dan anugerah yang Allah Ta'ala karuniakan untuk mereka. Misalnya dalam surah Yasin ayat 26-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Bagi orang yang mati syahid ini dikatakan masuklah kalian ke surga. Ia berkata, andai kaumku itu mengetahui. Atas ampunan Allah Ta'ala bagiku, dan Allah Ta'ala telah jadikan aku di antara orang-orang yang dimuliakan. Lalu dalam surat Ali Imran ayat 170 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, farihina bima atahumullah min fadlih. Farihina bima atahullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka bergembira dengan apa yang Allah Ta'ala karuniakan bagi mereka dari kemuliaan, dan mereka saling memberikan kabar gembira. Mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menyusul bergabung bersama mereka min khalfihim, setelah mereka. Dua ayat ini mengisahkan satu di antara karunia Allah Ta'ala bagi seorang yang syahid adalah
Pertama, ya laita qaumi ya'lamun. Andai kaumku, keluargaku mengetahui. Dan yang kedua, yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bi. Mereka memberikan kabar gembira kepada orang yang belum menyusul, belum bergabung dengan mereka. Ini yang menjadi kajian yang menarik, bagaimana seorang yang syahid dapat memberikan kabar gembira, dapat memberikan ya laita qaumi ya'lamun. Ada sebuah kisah di perang Badar, ketika sebelum peperangan terjadi, ada sepasang ini yang satu ayah, yang satu anaknya. Keduanya menyambut seruan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Tetapi di antara keduanya itu ada pembicaraan dari sahabat Ansor yang baru dalam tanda petik masuk Islam ketika baginda Nabi hijrah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya seperti yang sekarang terjadi di Palestina, di Libanon. Di Libanon misalnya itu kalau ada pada satu keluarga ada 4 orang anak laki-laki, yang 2 sudah syahid atau 3 sudah syahid, yang keempat itu tidak akan punya kesempatan untuk ikut dalam tanda petik berjihad. Karena dari keluarga selalu disiapkan 1 orang yang melanjutkan perjuangan. Jadi antara ayah dan anak ini terjadi diskusi, terjadi percakapan. Kata anaknya, ayahku izinkan aku untuk berangkat berjihad, engkau yang tinggal di rumah. Kata anaknya, tidak anakku, engkau yang tinggal, aku yang akan berangkat berjihad. Anaknya lagi, ayahku, aku ingin berangkat dan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya ingin syahid. Ayahnya juga menjawab, aku pun ingin berangkat dan terbunuh di jalan Allah. Akhirnya mereka melakukan undian. Ayah dan anak ini mengundi siapa di antara mereka yang akan berangkat berjihad. Undian itu hasilnya keluar, anaknya yang berangkat. Anaknya berangkat berperang, berjihad di jalan Allah Ta'ala, dan ia syahid. Setelah beberapa saat, ayahnya bermimpi bertemu dengan anaknya. Dan anaknya memberitahukan kabar gembira tentang apa yang Allah Ta'ala karuniakan dari derajat yang mulia bagi para syuhada. Dan dalam mimpi itu anaknya berkata, ayahku tersayang, aku temukan, aku dapatkan apa yang Allah Ta'ala janjikan, sebuah kebenaran. Ini mengutip ayat Al-Quran. Orang beriman itu akan mendapati apa yang Allah Ta'ala janjikan itu adalah kebenaran, bahwa Allah Ta'ala memenuhi janjinya bagi orang-orang yang beriman. Esok harinya, ayah ini berangkat menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia menyampaikan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, usiaku sudah menua. Dan meskipun tulang-tulangku ini melemah, tetapi aku berharap agar syahadah, agar mati syahid itu menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku memohon kepadamu agar engkau doakan aku satu saat juga syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan beliau ke langit dan berdoa, ya Allah, karuniakan bagi hamba mukminmu ini syahadat di jalanmu. Menurut riwayat, tidak sampai 1 tahun datanglah peristiwa perang Uhud. Dan ayah yang mukmin ini bergabung dalam pasukan itu, kemudian mati syahid menyusul anaknya setahun sebelumnya. Riwayat terakhir dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yashfa'u syahidu fi sab'ina min ahli. Seorang syahid, Allah Ta'ala karuniakan kesempatan untuk memberikan syafaat pada 70 orang di antara keluarganya. Doa kita bagi para syuhada, para mujahidin, para pejuang mustadafin, terkhusus di bulan suci Ramadan ini, terkhusus lagi untuk saudara kita di Palestina dan di berbagai belahan dunia yang teraniaya.
Ma'assalati ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillah rabbil alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga di sini menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang suka main-main, suka bercanda. Sampai di hadapan Nabi juga dia heureuy. Kadang-kadang dia minum minuman keras, sehingga pernah dikenai hukuman cambuk oleh Nabi karena minum minuman keras. Berkali-kali lagi. Saya bayangkan mungkin dia ditangkap lagi, dihukum minuman keras, ketawa-ketawa saja dia. Sampai ada orang-orang jengkel dan mengatakan, terkutuklah kamu. Rasulullah marah kepada orang yang berkata itu, jangan melaknat dia karena dalam hatinya ada kecintaan kepadaku. Sampai dia digelari si himar, kan artinya si keledai. Tapi ia sering membuat Rasulullah karena tertawa. Seorang sahabat berkata, ya Allah, laknatlah dia, betapa sering dia dipanggil karena perbuatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu melaknat dia, demi Allah kamu tidak tahu bahwa ia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, Rasulullah itu melarang sahabatnya melaknat peminum khamar itu karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita adalah himar-himar itu. Kita ini sama seperti dia, mesti kita gelar kita himar juga ini. Keledai juga. Karena kita itu paling senang kalau pengajian itu yang banyak leluconnya. Lebih banyak leluconnya, kita senang. Kita adalah himar-himar itu. Yang melihat agama itu lebih banyak sebagai permainan ketimbang sesuatu yang kita perlakukan secara serius. Kita juga banyak melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak berbuat dosa. Tapi mungkin kita ingin juga Rasulullah berkata kepada kita, jangan laknat mereka itu. Itu yang ketawa-ketawa dalam pengajian itu. Jangan laknat mereka karena pada mereka ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, karena itu salah satu di antara manfaat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah digabungkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ada seorang katakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan digabungkan dengan orang yang engkau cintai. Itu ada seorang pedagang minyak di tanah Madinah itu, yang setiap kali pergi ke pasar, dia singgah dulu di hadapan rumah Nabi itu, menunggu sampai Nabi itu keluar. Kalau sudah keluar, dia pandang Nabi itu. Setelah itu dia pergi gitu. Gitu kerjaannya setiap hari. Pada suatu hari, udah memandang Nabi itu, dia pergi ke pasar, balik lagi dia. Malah Nabi tanya, kenapa? Ya Rasulullah, saya ingin khusus untuk hari ini mau 2 kali lah memandang engkau itu. Kemudian dia pergi lagi ke pasar. Keesokan harinya dan beberapa hari kemudian tidak muncul-muncul orang itu. Lalu Rasulullah tanya, kemana itu sahabat itu? Kata dia sudah meninggal dunia. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya bagaimana perdagangan dia. Dia itu sebetulnya tidak punya akhlak yang baik juga. Ada beberapa akhlaknya yang kurang baik. Tapi kata Rasulullah, kecintaannya kepadaku telah menyelamatkan dia dari hukuman akibat perbuatan buruknya. Cintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu langsung kita berbuat buruk kalau begitu, asa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya kira orang yang mencintai Rasulullah akan berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Tapi usaha itu pun kan pasti karena kelemahan kita, kadang-kadang kita tergelincir juga. Dan kecintaan kepada Nabi lah yang insya Allah akan menghapuskan hukuman atau azab karena ketergelinciran kita. Itu kemudahan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pokoknya ditakut-takutilah supaya kita jangan cinta kepada Nabi. Yang penting katanya mencintai Nabi itu dengan mengikuti sunnahnya, mencontoh perilaku Nabi, itu yang penting. Katanya bukan mencintai Nabi nangis-nangis baca sholawat, apalagi sampai termimpi-mimpi, bukan gitu kata. Mencintai Nabi itu kita dengan mengikuti perilakunya. Nah, di sini saya buktikan secara ilmiah. Kalau kata anak muda sekarang cile ya. Itu saya buktikan secara ilmiah bahwa kita tidak akan bisa meniru perilaku Nabi tanpa kecintaan kepadanya. Tidak bisa kita meniru Nabi tanpa kecintaan kepadanya. Ada sebuah teori itu, teori psikologi sosial ya.
bahwa kita itu mengikuti tingkah laku orang lain atau mengikuti perintah orang lain dalam 3 tahap. Kita bisa mengikuti perintah orang lain karena kita takut hukuman orang itu. Itu kita sebut kepatuhan, compliance. Dan kepatuhan seperti itu sangat rendah tingkatnya. Ada anak-anak yang belajar dengan baik ketika ibunya nongkrongin dia. Apalagi dipandangi terus-menerus, ayo baca tuh buku tuh. Baca lagi anak itu. Lalu ada acara televisi rada bagus, dia lihat situ, dibentak lagi oleh ibunya, baca lagi. Dia belajar, tapi belajarnya karena rasa takut. Dan itu kepatuhan yang paling dangkal. Yang kedua, itu ada orang yang patuh karena orang itu percaya kepada ilmu orang yang dipatuhinya. Itu seperti pasien mematuhi nasihat dokter. Dia patuh kepada dokter itu karena tahu bahwa dokter itu lebih mengerti ketimbang dia. Dia percaya dia lebih tahu tentang penyakit itu ketimbang dia. Jadi kalau dokter itu nyuruh dia, makanlah ini amoksisilin yang 500 mg 3 kali sehari. Makan juga ini paracetamol, pokoknya untuk menghilangkan demam. Ambil juga yang 500 mg 3 kali sehari. Kita kan tidak tanya, mengapa dok harus 3 kali sehari? Dan mengapa harus 500 mg? Kita patuh saja. Karena dokter itu juga akan bingung kalau kita tanya begitu. Dokter itu akan berkata, ibu itu mesti belajar dulu deh di fakultas kedokteran. Paling tidak pernah belajar farmakologi lah, untuk bisa menentukan mengapa harus ngambil 500 mg. Ya soalnya dok, kan penyakit saya cuma bisul. Iya, dokter akan bingung. Sama seperti jemaah itu, kalau saya menjelaskan tentang sholat tasbih, kemudian sholat taubat, sholat istighosah, ada jemaah itu, Ustadz, apa itu dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Dan apakah hadisnya sahih atau tidak? Saya bingung itu. Pertama, saya harus menjawab, Bu, untuk itu ibu harus belajar ilmu hadis, ulumul hadis. Paling tidak kuliahnya 2 semester lah, paling sedikit, untuk bisa memahami mengapa hadis ini sahih dan mengapa tidak sahih. Ibu juga harus baca puluhan kitab-kitab hadis untuk bisa mengetahui tentang hadis itu. Belajarlah ilmu takhrij hadis. Biasanya gitu saya. Dan biasanya ibu-ibu dan bapak yang suka sok mana dalilnya Al-Quran hadis itu, akhirnya terdiam. Memang benar juga, memang tidak gampang gitu. Jadi percaya sajalah kepada ulama itu, patuhilah ulama itu, karena kita percaya dia memiliki ilmu yang lebih besar dari kita. Saya sekarang ini patuh aja sama Ustadz Samsuri kalau itu berkaitan dengan ilmu-ilmu gaib dari Madura. Dia pasti lebih tahu tentang ilmu Madura ketimbang saya. Ilmunya dari Madura, wah ini langsung dari Kiai Khalil Bangkalan. Jadi saya takut nih sama Ustadz Samsuri itu, khusus untuk ilmu gaibnya itu. Dia pernah jadi pemimpin preman sih. Yang ketiga adalah kepatuhan yang paling mendalam. Itu kepatuhan karena cinta. Jadi kalau orang mencintai seseorang, dia akan mematuhi apapun yang diperintahkan oleh orang yang dicintainya.